Ngeraja, kekayaan bahari, pesisir Desa Pager Kidul. Daerah Pager merupakan wilayah di Kecamatan Sudimoro yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Ngadirojo. Letak geografisnya identik dengan daerah pegunungan dan pesisir laut selatan, tepatnya bagian tenggara Kabupaten Pacitan. Pada awalnya, sebagian besar penduduk bermukim di bagian utara. Untuk bertahan hidup, masyarakat mulai mencari sumber daya alam demi memenuhi kebutuhan sehari-hari di wilayah selatan yang dekat dengan pantai selatan. Pager kuwi biyen dongenge saurunge pecah Pager Kidul kuwi wujude kademangan. Nah, kademangan kuwi eneng sing ngarani Demang Pager, eneng sing ngarani kademangan Pager Nokesa. Demang kuwi sing kecandak ming kari Demang sitok. Lah apa sadurunge iki eneng Demang kuwi ora ning sing gitu. Cuma istilah Demang ki wis final, pancen biyen jenenge kademangan. Jadi nalika tahun 1919 kuwi terjadi perpecahan desa Pagelor Pager Kidul. Pancen biyen iki Pagelor Pager Kidul iki urung ana wong pinter, urung ana wong ngerti. Jadi arep golek pejabat iki ya angel setengah mati. Jadi wong pinter nang kene kabeh ke Jawa Tengah mergo pelariane pasukane Diponegoro. Wong-wong sing bubaran kuwi ning kene jenenge asli ora ning sing ngaku, kabeh disamarkan. Bahkan lek mati ya pengen ngeri jane kuwi. Mergo wedi karo penjajah. Nah, secara utuh Pager Kidul kuwi bentuke iki cara peta kuwi bulat, telur, lonjong. Jadi mujur ngidul duwe segara, nek lor batese kuwi Sudimoro, lek kulon ya Ngadirojo ya. Nek etan Sukorejo karo Sudimoro. Cara kok digaris kuwi ngalore kuwi sekitar bentangane kuwi 12 kilo. Etane iki sekitar ming 10 nyang 7 kilo. Yen nalika uyah kuwi langka, yen di jaman penjajahan Belanda nang Jepang langka, kire wong kuwi nek golek uyah yang segara kono. Iki mah mengane tak omongke kemang, rong desa di segara dhewe-dhewe iki. Dadi yang segara kuwi ora nyiduk, nek epek uyah kuwi. Ngenteni lek banyu segara kuwi sing gebros. Lah ning kono kan ning watu jrengingi jluwek kain mrono lha kuwi ditutuli nganggo kain, diperes. Mergo nek ora ngono, lek menghidup banyu segara kuwi nek sak jun kok ora dadi sak sendok, digebros kuwi kan kadar aire wis menguap. Dadi karek kadar garamane ditutul engko digodhog nggawa sekemplung paling ya lek separono ora ya isih pokoke dadine akeh ngono lho. Mangane ngenteni kuwi ora hidup. Budayane wong kene kuwi biyen piye carane urip kuwi pancen ming ngingu-ngingu karo nandur-nandur. Ya bener, eneng segara, eneng ngono kuwi. Ning ya puanggahe tahun-tahun yang segara kuwi ya ming lek segarane asat, cilik, dirajak, disuluh, ngono iki ora eneng nelayan kuwi. Lah eneng nelayan kuwi sekitar tahun 70-an lek nganti tekan sepene. Sejak awal kehidupan masyarakat Desa Pager Kidul sangat sederhana karena hanya memanfaatkan hasil pertanian yang tidak menentu. Oleh karena itu, masyarakat mencari hasil laut untuk menunjang kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pada saat air laut surut, masyarakat beramai-ramai mengumpulkan berbagai macam kerang, yaitu hewan laut maupun rumput laut di sela-sela karang bebatuan. Kegiatan ini biasa disebut dengan istilah ngeraja oleh masyarakat setempat. Menurut filosofi, ngeraja diyakini sebagai bentuk usaha masyarakat untuk mencari berkah Tuhan Yang Maha Esa dengan menerima segala rezeki yang diperoleh. Hal ini selaras dengan niat para pengraja untuk mencari hasil laut tanpa menargetkan hasil yang diperoleh atau dengan kata lain, saoleh-oleh. Hasil laut yang diperoleh biasanya berupa kerang seperti usal, beno, rumput laut berupa ubang-abing, ager-ager, piteng, ranten, dan rambutan juga sering diperoleh para pengraja. Tradisi ngeraja erat hubungannya dengan pranoto mongso atau penentuan musim karena para pengraja dituntut untuk dapat mengerti musim pasang surut air laut dan kondisi ombak.
pasang surut air laut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada 3 sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu laut, matahari, dan bulan. Pasang surut terjadi saat bulan separuh atau di luar bulan purnama dan bulan baru. Biasanya pada pertengahan bulan, puncak surutnya air laut hanya berlangsung beberapa jam dan bisa terjadi pada pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari. Oleh karena itu, kegiatan kerja tidak dapat dilakukan setiap waktu atau hanya terjadi secara musiman. Meskipun wilayah selatan Desa Pager Kidul merupakan pesisir, hanya beberapa tempat yang dapat dikunjungi para pengrajak itu. Kondisi yang cocok adalah dasar laut yang berupa karang bebatuan dengan sedikit pasir sebagai ekosistem hewan laut dan rumput laut. Nanti pikir hasil raja ini di budaya ini opo aslinya lah sing kira-kira bisa berkembang dalam masa depan ini aku dewe mikir kuwi cek waduh jane asline supaya ningkat hasil raja ini piye carane kuwi aku dhewe cek soalnya hasil raja kuwi nek tak pikir aku mikir kuwi musiman kadang-kadang tahun iki ora metu tahun somben metune oke dadi jelas sing dipek wong nek rajan kuwi ketoke bareng kok kidul kuwi neko nek ketarane pinggir Kiroto loh hasil rajan kuwi ya ningkat masuk urang ya semono uga tapi nek sering kaya terjadi ke istilah diputas di ngono mulane aku dhewe lek ngupeni tenanan yang jeneng laut iki aku memang jatah ya bawen jeneng jeneng wong mutas sih soalnya ya eman-eman. Di Desa Pager Kidul bermacam-macam beragam budaya, tentunya ini terkait dengan kemajuan-kemajuan di segala bidang. Ada sebuah pepatah bahwa kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Hal ini terpentalkan dengan adanya generasi-generasi muda yang punya pendidikan yang tinggi, ini memunculkan adanya kemandirian secara ekonomi. Karang Taruna sudah punya potensi kemandirian yang sudah tidak dilakukan lagi. Tentunya Karang Taruna sudah pernah menggelar turnamen bola voli yang pernah berhasil mendatangkan pemain-pemain Proliga Nasional. Di kegiatan keagamaan tentunya kegiatan religi ini tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Ini sebagai kegiatan rutinitas agama, ini sebagai tempat untuk bertemunya para tokoh-tokoh agama, tentunya juga merupakan potensi budaya yang untuk memajukan budaya di Pager Kidul. Saya di sini membuat kegiatan yaitu pelatihan reog. Selain kegiatan seni reog tersebut, kami dari Desa Pager Kidul juga inisiatif membuat kegiatan lain yang sifatnya juga positif. Di antaranya kami juga membuat latihan ayur dan juga ada kegiatan pentas silat untuk pemuda-pemuda masyarakat di Desa Pager Kidul. Semangat kepemudaan menaruh harapan besar bagi Desa Pager Kidul untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki. Wilayah pesisir Desa Pager Kidul sangat berpotensi di segala bidang, mulai dari pemanfaatan tempat rekreasi, pemanfaatan lahan tambak udang, dan sarana belajar alam. Pemandangan alam di sepanjang pesisir pantainya memiliki daya tarik bagi para wisatawan lokal maupun luar. Kedepannya, tradisi ngerajak bisa dijadikan sebagai program yang dikemas untuk memperkenalkan sumber daya bahari. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran melestarikan lingkungan, khususnya ekosistem laut, agar potensi yang dimiliki tidak rusak dan dapat berkembang. Tentunya perlu dukungan dan kerjasama antara pemerintah desa bersama masyarakat agar dapat terrealisasi dengan baik.